Terima kasih Pak Made atas waktunya hari ini. Saya ingin bertanya Pak Made. Saya sering melihat dan mendengar pula bahasa yang keluar dari seseorang tetapi berbeda dengan bahasa keseharian kita. Apa sebenarnya bahasa yang seseorang ucapkan itu Pak Made? Baik, di dalam kesempatan yang baik ini juga saya mencoba mengungkapkan dan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya dan sekaligus apa yang telah menjadi pengalaman saya selama ini. Nah, adapun ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang yang tentu kita tidak mengerti atau orang lain tidak mengerti, itu adalah bahasa roh. Dan bahasa roh itu sebenarnya ada dua. Ada yang disebut bahasa lidah dan juga bahasa tubuh. Barangkali itu bisa dilihat di dalam acara-acara tertentu yang dengan jelas bisa didengar dan bisa dilihat. Nah, itulah sebenarnya bahasa roh. Bahasa roh tentu berbeda dengan bahasa keseharian kita. Karena bahasa keseharian kita itu dalam bahasa apapun itu yakni melalui pikiran. Dan itu melalui perencanaan. Sedangkan bahasa roh tidak bisa kita rencanakan. Karena intinya berbeda jauh dengan bahasa pikiran. Bahasa pikiran mungkin seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa yang lainnya, itu tata bahasanya ada. Sedangkan bahasa roh tidak ada tata bahasanya. Keluar begitu saja. Dan kadang-kadang itu tidak bisa dimengerti. Maka kalau kita tidak tahu yang sesungguhnya, kita bisa mengatakan bahwa orang itu tidak normal. Boleh dikatakan gila. Tetapi kalau dilihat secara mendalam dari segi spiritual khususnya, bahasa itu semua ada maknanya. Kenapa? Kalau kita menghayati kebesaran Tuhan yang Maha Esa, kalau saja tidak ada maknanya, barangkali tidak bisa kita pernah lihat, tidak pernah kita bisa dengar. Kan seperti itu kalau keyakinan kita itu penuh kepada Tuhan yang Maha Esa. Apakah beliau menciptakan sesuatu di kehidupan ini tanpa ada gunanya? Tentu tidak. Semua yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh beliau pasti ada gunanya. Nah, itu salah satunya bahasa roh seperti tadi yang tidak bisa dimengerti oleh orang banyak. Nah, itulah sesungguhnya yang mungkin seperti tadi dilihat, didengar secara langsung di tempat-tempat tertentu. Kalau begitu Pak De, saya ingin mengetahui lebih jauh atau lebih dalam lagi Pak De. Apakah dari bahasa roh itu ada suatu manfaat untuk
kita atau untuk seseorang, Pak De? Ya, seperti tadi, segala sesuatu yang ada di dunia ini kan dipastikan ada arti, ada manfaatnya. Nah, maka juga demikian dengan bahasa roh. Kalau diyakini bahasa roh itu gunanya atau manfaatnya adalah menghubungkan diri kita sendiri dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan diri kita dengan sesama yang lain. Bahkan kalau diyakini lebih jauh, karena tadi bahasa roh ini intinya, maka bisa saja bahasa itu gunanya hubungan roh kita dengan roh-roh yang lain yang ada di luar kehidupan manusia. Sekarang tinggal percaya atau tidak, yakin atau tidak. Tentu dalam hal ini kita akan meyakini Tuhan bukan menciptakan manusia saja. Ada tumbuh-tumbuhan dan ada roh-roh yang lain yang mungkin dikategorikan, digolongkan dengan bangsa-bangsa lain, seperti bangsa malaikat, bangsa jin juga. Nah, itu gunanya. Seperti tadi penekanannya, kalau diyakini. Kalau tidak diyakini, tentu seperti tadi, orang yang berbahasa roh dianggap tidak normal. Bahkan dianggap gila bahkan, karena ucapan-ucapannya itu, bahasa-bahasanya itu tidak dimengerti oleh banyak orang. Ya. Tetapi seperti tadi kembali, apakah Tuhan menciptakan sesuatu di kehidupan ini tidak ada manfaat, tidak ada gunanya? Kalau itu dipakai acuan, dipakai pijakan, tentu bahasa yang seperti tadi, bahasa roh itu, gunanya seperti itu. Pertama, hubungan diri kita dengan Tuhan kita. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama yang lain. Dan hubungan kita dengan alam-alam lain. Baik, terima kasih Pak Pade atas penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Tadi sudah disampaikan manfaat bahasa roh di dalam kehidupan. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira orang yang seperti apa saja yang mungkin barangkali bisa mendapatkan bahasa roh tersebut? Bagus, ini pertanyaannya semakin banyak. Berarti kalian ini sudah ada suatu keinginan untuk menggali kerohanian kalian ini lebih dalam. Nah, pertanyaannya seperti tadi, siapa saja yang bisa berbahasa roh? Tentu ini harus dipahami dulu, dimengerti dulu, didalami dulu. Bahasa roh itu sebenarnya adalah karunia Tuhan. Salah satu karunia Tuhan, salah satu anugerah Tuhan. Karena karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu tak terhingga banyaknya. Tidak bisa dikelompok-kelompokkan, tidak bisa digolong-golongkan. Begitu banyak anugerah Tuhan. Nah, salah satunya seperti tadi adalah bahasa roh. Jadi, siapa saja yang bisa berbahasa roh itu? Jawabannya sederhana. Siapa saja yang dikaruniai, dikehendaki oleh Tuhan. Berbeda dengan bahasa-bahasa biasa, karena bahasa-bahasa biasa itu ada tata bahasanya sehingga bisa dipelajari. Sedangkan bahasa roh itu karunia Tuhan. Siapa yang dikaruniai Tuhan, itulah yang bisa
berbahasa roh. Bagaimanapun caranya kita mempelajari bahasa roh tanpa mendapat karunia, tanpa restu dari beliau, ya tidak akan bisa. Nah, jadinya siapa saja yang bisa berbahasa roh? Tentu orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik Pak D, saya selaku generasi muda tertarik untuk mendalami bahasa roh tersebut. Apakah ada tata cara untuk mendapatkan atau menemukan bahasa roh tersebut, Pak D? Ya, ini menarik, pertanyaan yang menarik dan mesti dijawab dengan kehati-hatian. Seperti tadi, ketika kita berbicara bahasa roh, berbicara tentang karunia Tuhan, Iya, anugerah Tuhan. benar. Jadi, adakah tata cara tertentu yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan bahasa roh? Itu sulit dijawab dengan tegas. Kenapa? Kita tahu kita hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa berdoa. Dalam hal ini satu-satunya sekarang caranya barangkali hanya dengan berusaha, berdoa, atau memohon kepada beliau. Ketika nanti beliau memang berkehendak, tentu kita akan dapatkan. Kalau tidak, ya usaha apapun yang kiranya dilakukan, tidak kita temukan. Namun dalam hal ini kita sebagai umat, ketika ingin mendapatkan sesuatu, tentu melalui dua hal, yakni melalui doa, permohonan, dan usaha. Nah, itu yang kiranya kita dapat lakukan. Selanjutnya, dianugerahi, dikaruniai atau tidak, kan bukan lagi ranahnya kita. Itu kuasanya beliau. Nah, kalau kita ingin memang untuk mendapatkan, menemukan bahasa roh, mari kita mencoba, berusaha, berdoa, dan sambil berusaha. Usaha itu apa? Tatanan. Kita tata diri kita sesuai dengan keyakinan untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tentu kita juga mesti berbuat atau berbenah, menata diri. Baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mudah-mudahan dengan doa serta usaha yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, nantinya kita menemukan anugerah yang berupa bahasa roh itu sendiri yang sudah saya jabarkan tadi. Banyak manfaat. Urusan kita dengan Tuhan kita, urusan kita dengan umat yang lain, dan urusan kita dengan alam semesta, bahkan roh-roh yang lain yang kita yakini memang benar adanya. Nah, itu kira-kira yang saya bisa jabarkan.